Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia, yaitu wawasan Nusantara. Konsep ini merupakan pandangan fundamental yang mengarahkan sikap dan perilaku kita sebagai bangsa yang berdaulat. Mari kita bersama-sama memahami wawasan Nusantara lebih mendalam dalam video ini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pandangan ini bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dengan menjaga keutuhan wilayah serta persatuan di tengah keberagaman. Wawasan Nusantara menjadi prinsip penting yang memandu setiap kebijakan dan tindakan pemerintah maupun masyarakat. Sebagai contoh, dalam pembangunan infrastruktur, wawasan Nusantara memastikan bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, agar tidak ada wilayah yang tertinggal. Wawasan Nusantara memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional, fungsi ini memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian yang sama dalam hal pembangunan dan kesejahteraan. Kedua, wawasan Nusantara memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah keragaman budaya, suku, dan agama, kita tetap menjunjung tinggi rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Ketiga, wawasan Nusantara menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, baik dari ancaman eksternal maupun internal. Contoh penerapannya dapat kita lihat dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif, serta upaya diplomasi yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan wilayah seperti yang terjadi dalam kasus sengketa perbatasan di Laut Natuna Utara. Wawasan Nusantara didasarkan pada beberapa asas penting, yaitu kepentingan nasional, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan pada Pancasila. Asas-asas ini menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, serta bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama warga negara. Sebagai contoh, dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah selalu menetapkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Implementasi wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam bidang politik, wawasan Nusantara menjadi panduan dalam menjaga kedaulatan negara dan ketahanan nasional, terutama dalam hubungan diplomatik dengan negara lain. Di bidang ekonomi, wawasan Nusantara berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bidang sosial budaya, wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Sementara itu, dalam bidang pertahanan dan keamanan, wawasan Nusantara menjadi landasan untuk melindungi seluruh wilayah negara dari ancaman eksternal.
Contoh implementasi konkret dapat dilihat dalam upaya pemerintah memperkuat kedaulatan wilayah perbatasan seperti pembangunan di daerah perbatasan dan penguatan diplomasi di kawasan Laut Cina Selatan untuk menjaga kepentingan nasional. Tentu saja, penerapan wawasan Nusantara juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah ancaman separatisme, pengaruh globalisasi, serta ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, potensi perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan etnis dan agama juga menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Sebagai contoh, isu separatisme yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia merupakan ancaman nyata terhadap keutuhan negara. Di sisi lain, pengaruh globalisasi yang tidak terkendali juga dapat melemahkan identitas nasional kita, terutama dalam bidang sosial dan budaya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi sangat penting untuk terus diterapkan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah konsep yang sangat penting dalam menjaga persatuan, keutuhan, dan kedaulatan negara Indonesia. Melalui penerapan wawasan Nusantara, kita dapat memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata, keadilan sosial terwujud, dan bangsa Indonesia tetap bersatu di tengah keragaman yang ada. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menjaga dan mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, sejahtera, dan berdaulat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak video ini. Semoga penjelasan mengenai wawasan Nusantara ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih.